Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Rahman. Saat ini merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Samudra yang mengajar pada program studi manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Komunikasi Pemasaran dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Adapun video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebagai permulaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Komunikasi Pemasaran merupakan mata kuliah yang dirancang untuk dapat membekali mahasiswa mengenai teori komunikasi pemasaran, perilaku konsumen, teori periklanan, dan aplikasinya dalam industri pemasaran, penentuan media dan perkembangan untuk mendukung rencana pemasaran yang efektif, pengembangan komunikasi perusahaan melalui web dan public relation, dan personal selling. Pada akhirnya, keseluruhan teori tersebut diharapkan dapat diketahui dampaknya bagi keberhasilan perusahaan dalam melakukan komunikasi pemasaran melalui riset. Kemudian mahasiswa dapat mempelajari aplikasi langsung dari teori-teori komunikasi pemasaran melalui studi kasus, sehingga diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja. Mata kuliah Komunikasi Pemasaran merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang berada di semester 4 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Mata kuliah Komunikasi Pemasaran dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan selama 1 semester, di mana 7 pertemuan pertama dilaksanakan sebelum ujian tengah semester, 1 pertemuan untuk melaksanakan ujian tengah semester, kemudian 7 pertemuan selanjutnya dilaksanakan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, dan 1 pertemuan untuk pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai teori komunikasi pemasaran, memahami ilmu sosial ekonomi, mengidentifikasi masalah dan memilih metode analisis yang tepat, mengkomunikasikan informasi dan ide melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat sesuai keahlian di bidang ilmu manajemen menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan sub pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah ini antara lain adalah menjelaskan tujuan dan ruang lingkup perkuliahan, menjelaskan kondisi pemasaran terkini, menjelaskan kondisi hubungan antara komunikasi pemasaran dan strategic marketing, menjelaskan kondisi hubungan antara pemasaran dan komunikasi pemasaran, menjelaskan model dasar dalam komunikasi, menjelaskan teori komunikasi, menjelaskan pengaruh kepribadian terhadap komunikasi bisnis, menjelaskan proses adopsi dan difusi dalam proses sebagai komunikasi pemasaran, menjelaskan komunikasi, learning theory, dan kompleksitas perilaku konsumen, menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen, menjelaskan DSM atau Decision Sequence Model, menjelaskan EPIC atau Analysis Planning Implementation Control System untuk pengelolaan komunikasi, menjelaskan kerangka pengelolaan fungsi komunikasi pemasaran, menjelaskan strategi bauran komunikasi pemasaran, menjelaskan peran iklan dan perkembangan teori yang mendukungnya, menjelaskan sekilas mengenai manajemen merek, mendefinisikan iklan dan membandingkannya dengan elemen bauran komunikasi lainnya, menjelaskan penciptaan nilai berdasarkan hubungan antara iklan dan keputusan penggunaan merek, mendiskusikan strategi kreatif dalam proses penciptaan perencanaan komunikasi, menjelaskan peran media dalam komunikasi pemasaran, menjelaskan perkembangan media, menjelaskan hubungan antara konsumen dan perencanaan media pemasar, membandingkan jangkauan, frekuensi, dan kelebihan dari masing-masing media, menjelaskan CPT atau Cost and Cost per Thousand, menjelaskan alokasi perencanaan pembiayaan iklan. Kemudian menjelaskan tantangan dan dinamika promosi penjualan, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari promosi penjualan,
menjelaskan kreativitas dalam memberikan nilai tambah bagi promosi, menjelaskan berbagai jenis promosi, menjelaskan peran pemasaran langsung dan hubungannya dengan proses perencanaan komunikasi pemasaran, menjelaskan proses pemasaran langsung dan kaitannya elemen komunikasi pemasaran dan media. Kemudian menjelaskan peran dari public relations atau PR atau kita sebut dengan humas, menjelaskan PR dan kaitannya dengan teori pemasaran dan relationship marketing, menjelaskan hubungan antara PR, etika, legislasi, dan kontrol terhadap PR, menjelaskan pengaruh teknologi khususnya internet terhadap PR, menjelaskan personal selling, menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari personal selling, menilai kinerja penjualan dan efektivitasnya, menjelaskan personal communication, menjelaskan kerangka pengelolaan komunikasi personal, menjelaskan dan membedakan bentuk personal komunikasi dalam kondisi pemasaran terkini, menjelaskan peran penelitian dan evaluasi dalam komunikasi pemasaran, menjelaskan tahapan dalam penelitian dan mengumpulkan data guna meningkatkan kinerja pemasaran, menjelaskan pentingnya interaktivitas dalam komunikasi pemasaran, menjelaskan dan membedakan hubungan perusahaan dan konsumen dalam membangun loyalitas merek melalui sarana web, menjelaskan prinsip periklanan dan bentuk pemasaran lain sebagai bagian dari aktivitas pemasaran perusahaan, memecahkan masalah dan memberikan solusi mengenai masalah dalam komunikasi pemasaran, merancang iklan yang menarik dan mempresentasikannya dengan komunikatif. Kemudian sedangkan topik perkuliahan yang terdapat pada mata kuliah ini antara lain adalah 1. Introduction to Marketing Communication and Relation to Integrated Marketing Communication. Kedua, teori yang mendukung komunikasi pemasaran. Ketiga, perilaku konsumen dan hubungan dengan komunikasi pemasaran. 4. Mengelola bauran komunikasi pemasaran. Kelima, teori periklanan, merek, dan perumusan strategi. Keenam, pengelolaan iklan, pengenalan karakteristik media, dan perencanaannya. Ketujuh, promosi penjualan dan direct marketing. 8. Public relation dan corporate communication. Kesembilan, personal selling. Kesepuluh, perencanaan dan pengelolaan komunikasi personal. 11. Riset mengenai evaluasi dari komunikasi pemasaran. 12. Interactivity in marketing communication. 13. Studi kasus mengenai isu komunikasi pemasaran terbaru. Ke-14. Presentasi tugas akhir berupa pembuatan iklan oleh masing-masing kelompok mengenai topik pemasaran terbaru. Mata kuliah komunikasi pemasaran ini menggunakan sistem pembelajaran blended learning secara daring dan juga secara luring. Untuk pembelajaran secara daring, saya menggunakan media Zoom Meeting, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Sedangkan untuk pembelajaran secara luring, kegiatan perkuliahan dilaksanakan di dalam kelas secara tatap muka. Adapun metode perkuliahan yang saya pakai pada mata kuliah komunikasi pemasaran ini antara lain adalah dalam bentuk ceramah, diskusi, audio visual, praktisi mengajar, kuis interaktif, serta penugasan, baik itu penugasan secara individu maupun penugasan secara kelompok. Terakhir, kriteria dan standar penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini meliputi penilaian atas evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap mahasiswa selama kegiatan perkuliahan semester ini berlangsung. Adapun proporsi penilaian untuk evaluasi berbentuk tulisan adalah 30% untuk ujian tengah semester, 40% untuk ujian akhir semester, 20% untuk penugasan individu dan kelompok, serta 10% untuk kuis. Demikian penjelasan perihal mata kuliah komunikasi pemasaran yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya akan saya putarkan cuplikan rekaman kegiatan pembelajaran di kelas pada mata kuliah komunikasi pemasaran ini dengan topik teori periklanan, merek, dan perumusan strategi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di pertemuan yang kesekian dari
dengan materi yang berbeda. Jumpa lagi dengan saya, Maulana Rahman, sebagai dosen komunikasi pemasaran. Nah, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita mungkin sudah membahas beberapa hal mengenai integrated marketing communication atau komunikasi pemasaran secara terintegrasi. Nah, di situ ada beberapa elemen. Yang salah satu elemennya adalah periklanan atau iklan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang periklanan. Sebelum saya memulai, mungkin saya ingin menyapa dulu yang hadir hari ini. Apakah semuanya dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat dan semoga hari ini juga semangat untuk mengikuti perkuliahan. Oke, nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang advertising atau periklanan. Nah, mungkin kalau masalah advertising, periklanan, mungkin kalian sudah sering dengar, sudah sering melihat, sudah sering bersinggungan dengan periklanan. Mungkin kalian sering lihat iklan-iklan yang lucu, yang memotivasi, yang kadang iklan juga kadang-kadang membingungkan. Kalian tidak tahu maksudnya apa sih, apa yang mereka ingin sampaikan. Nah, makanya diperlukan kita membahas bagaimana menyampaikan pesan yang ingin kita maksudkan agar bisa tersampaikan dengan baik oleh calon konsumen kita. Nah, di sini ada beberapa topik pembelajaran yang nanti akan kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari tentang pengertian periklanan itu apa, kemudian fungsinya, selanjutnya pentingnya periklanan, terus strategi periklanan, tujuan periklanan, kemudian membentuk kesadaran merek yang hubungannya dengan periklanan, kelebihan dan kekurangan dari periklanan, serta peranan baru dari periklanan. Nah, kita masuk pada materi yang pertama. Nah, kalau kita bahas apa itu periklanan, secara sederhana kalian menggambarkan periklanan itu seperti apa? Promosi. Oke, ada lagi yang lain selain promosi? Apa sih periklanan itu? Yang kalian gambarkan secara sederhana dalam benak kepala kalian itu periklanan itu apa? Boleh? Memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Memperkenalkan produk, yaitu suatu cara produsen memperkenalkan produknya. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang lain? Nah, kalau di sini kita menggambarkan advertising adalah komunikasi penawaran agar orang tertarik pada sesuatu yang ditawarkan. Nah, biasanya iklan itu menurut pengertian saya di sini mungkin sebuah iklan harus memaksa atau membujuk, kalau memaksa agak kasar dan membujuk calon konsumen untuk memperhatikan iklan tersebut, setidaknya sadar tentang adanya produk tersebut. Nah, kemudian menurut tata krama dan tata cara periklanan Indonesia yang disempurnakan ialah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Jadi proses dari awal sampai dengan akhir, sampai dieksekusi, sampai didistribusikan ke media massa, itu semua proses itu adalah namanya periklanan dari awal sampai akhir. Sedangkan iklan ialah segala bentuk pesan penawaran tentang suatu produk yang disampaikan lewat suatu media dan dibiayai oleh pemprakarsa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Nah, kalau di sini mengartikan iklan adalah suatu bentuk penawaran yang bisa kita garis bawahi lewat suatu media dan dibiayai. Ini yang mesti kita sadari bahwa iklan ini butuh dana dan berbayar, mulai dari produksi sampai distribusi iklan tersebut. Untuk ditampilkan di mana, lewat media apa, semuanya berbayar. Karena kalau yang gratis pasti sulit untuk bisa sampai kepada konsumen. Nah, kan kalian mungkin pernah mencoba dengan media medsos, agak lebih susah daripada yang berbayar. Tentu kalau yang berbayar lebih
lebih sering muncul untuk iklan-iklan yang mungkin kita buat sendiri. Nah, di sini agak bahasa planet sedikit ya. Menurut Pak Gwyn dan kawan-kawan, advertising is paid, mass mediated effort to persuade. Artinya, periklanan adalah upaya media massa yang berbayar untuk membujuk, persuade, atau kalau kita sering dengarnya persuasif, mengajak, membujuk, itu artinya persuasif. Jadi di sini juga menggarisbesarkan bahwa pada kata paid, ya, berbayar. Menurut Well dan kawan-kawan 1989, advertising is paid non-personal communication from a identified sponsor using mass media to persuade or influence an audience. Artinya, Anda bisa artikan? Oke, kita bahas sama-sama. Advertising is periklanan, ya, adalah ya komunikasi non personal, berbayar yang berasal dari sponsor yang teridentifikasi. Jadi yang buat ini kita tahu siapa. Menggunakan media massa untuk membujuk atau mempengaruhi audiens. Audiens itu bisa kita kategorikan penonton atau penyimak. Nah, jadi dari dua hal ini, apa kata yang paling sering muncul? Berbayar. Karena pada dasarnya periklanan itu memang mungkin ada yang gratis yang kita bentuk sendiri melalui media sosial, tapi pada konsep dasarnya iklan itu berbayar agar lebih optimal, lebih sering dimunculkan dan lebih tepat sasaran kepada siapa kita ingin tunjukkan iklan tersebut. Karena kan kalau kita memasang iklan, kita tahu letaknya. Kalau di media massa di koran misalnya kita tahu di halaman berapa, kalau misalnya di TV kita tahu dijadwalkan jam berapa, kita bisa tentukan itu. Kesimpulannya adalah, nah di sini saya bahas, mungkin sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama non-personal communication. Nah, yang artinya perikanan bukan komunikasi personal antara satu orang dengan satu orang, tetapi komunikasi massa yang menyampaikan pesan kepada banyak orang. Dan tentunya yang kita sadari bahwa iklan adalah komunikasi satu arah. Ya, sebagai orang yang menyampaikan pesan di dalam iklan, dia hanya akan menyampaikan pesan dengan mungkin upaya-upaya untuk membujuk, tapi dia tidak bisa mendapatkan respon. Nah, kelemahan dari iklan itu, dia nggak tahu responnya bagaimana. Yang dia bisa lihat dari hasil akhir aja. Apa hasil akhirnya? Penjualan. Yang diukur bisa dari situ. Sponsor tadi ada disebutkan kan sponsor. Nah, kalau di sini artinya sponsor itu pihak yang memprakarsai. Dalam artian adalah perusahaan atau produsen yang menciptakan atau bertanggung jawab terhadap iklan tersebut. Jadi dia memang yang meng-create atau mendesain iklan itu agar bisa menyampaikan inti dari pesan yang ingin dia sampaikan tentang produknya, bagaimana dia membujuknya, tentang kelebihan dari produknya. Tentunya ada sponsor yang memprakarsai di belakang iklan tersebut. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi periklanan. Nah, fungsi utama perikanan yaitu membangun kesadaran konsumen akan suatu merek. Nah, tadi kita bicarakan ada tentang brand awareness atau kesadaran merek. Nah, kita lanjut terutama pada produk-produk baru dan perusahaan-perusahaan baru dalam membangun kredibilitas merek dan momentum sangat asli. Kalau untuk produk baru, biasanya iklan adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan bahwa produk mereka ada.
bahwa mengatakan bahwa produk mereka dapat dipercaya, produk mereka bisa digunakan, biasanya media iklan adalah paling efektif. Karena biasanya pesan yang disampaikan diolah sedemikian rupa agar menjadi sesuatu hal yang menarik dan bahkan dipercaya. Misalnya, dia memunculkan pesan-pesan bahwa kadang ada pesan yang seperti halo guys, ada yang baru nih, gitu. Ada kata-kata yang memunculkan bahwa gue ini produk baru, gitu. Ini adalah produk baru pesaing terhadap produk-produk yang serupa. Jadi gue baru muncul dan tolong perhatikan, gitu. Tolong perhatikan produk saya. Nah, itu adalah suatu pesan yang dimunculkan oleh sebuah iklan agar kita sadar, oh ada produk baru ya. Oh ada produk pesaing misalnya dari air mineral baru atau dari handphone baru. Nah, mereka biasa memunculkan kelebihan-kelebihannya daripada pesaing atau dengan pesaing yang lebih dulu. Mereka memunculkan kelebihan-kelebihan tersebut. Yang mungkin nanti kita bahas tentang strategi dari periklanan. Nah, di sini ada dibahas juga adalah usaha harus tahu momentum atau timing yang tepat dalam memasarkan produknya. Kalian pernah menyadari nggak? Sebuah iklan biasanya disiarkan pada saat-saat tertentu. Ada nggak? Siapa yang menyadari itu? Misalnya contohnya apa? Rokok siapa? Rokok. Biasanya di saat kapan? Malam. Kemudian apa lagi? Sirup marjan. Biasanya kapan itu? Dekat bulan puasa. Ya. Ada lagi? Selain sirup marjan, rokok, apa lagi? Produk apa? Kereta. Biasanya kapan tuh? Mereka baru aja itu produk wanita itu kan patah. Oke. Terus? Produk yang mana itu keluarkan apa? Iklan untuk momentum untuk menyelesaikan keuntungan. Oke. Jadi merupakan momentum juga bagi pesaing ya untuk menjatuhkan bahwa ada isu terbaru nih tentang pesaing. Kita tambahin yuk, kita bumbuin yuk bahwa kita lebih baik daripada mereka. Itu yang dilakukan Yamaha ya. Ya. Nah, edukasi itu juga bagian edukasi, memberikan pendidikan atau suatu bahasa lainnya. Itulah edukasi lah, mengajarkan konsumen kita bahwa sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada produk mereka. Dan membangun image dengan positioning. Membangun image dengan positioning. Biasanya apa yang dilakukan? Gimana cara membangun image dengan positioning? Nah, makanya dibuat dulu apa sih tujuannya dari kita membuat iklan itu? Ya, apa membuat warna baru atau memunculkan merek baru? Tujuannya dulu. Nah, kemudian pahami target audiens. Siapa yang kita tuju? Kelas yang seperti apa? Apakah kelas menengah atau rentang umur berapa atau wilayah mana? Kita harus tahu dulu target kita siapa. Jadi di saat kita membentuk iklan tersebut, bahasanya kita sesuaikan dengan audiens yang akan kita tuju. Nah, misalnya anak muda Gen Z, kita buat gayanya bahasanya Gen Z. Kalau misalnya gayanya bapak-bapak berwibawa, kita buat bahasa dengan suara yang agak berat, akan karakter dengan dengan citra seakan-akan berwibawa, keren, gagah seperti itu. Nah, kan tergantung siapa yang mau kita targetkan. Kemudian pesan yang relevan pada keypage. Upayakan pesan yang akan kita sampaikan itu memang merasa cocok gitu, mengena gitu. Jadi kita pahami dulu permasalahannya yang akan diberikan, misalnya solusi yang akan diberikan dari produk tersebut, baru kita ceritakan pesannya dalam bentuk campaign. Pilih platform dan media yang tepat. Nah, pertanyaannya, platform apa yang paling sering anak muda nggak gitu?
platform apa yang penggunaannya paling besar saat ini? TikTok, ada lain? Setelah TikTok, Instagram, YouTube. Setelah itu nggak ada lagi. Paling sering itu Facebook. Facebook itu ya orang-orang seperti saya yang buat-buat. Ya biasanya gitu kan. Kalau kayak umuran saya tuh biasanya tuh pengguna Facebook gitu. Kalau yang kalian itu biasanya kalau nggak TikTok, Instagram, ya kan? Nah, dalam tingkatannya itu dimulai dari awareness, knowledge, liking, preference, conviction, dan purchase. Yang paling rendah adalah awareness, kita sadar dulu. Yang paling tinggi adalah membeli. Apa tuh? Membeli. Oke. Jadi di sini adalah hubungan antara iklan dengan membentuk kesadaran merek. Dari tahapannya memberikan kesadaran calon konsumen terhadap merek, kemudian baru mengakibatkan berefek pada minat beli, nantinya keputusan membeli yang nanti pada puncaknya adalah loyalitas. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas yang mungkin akan dikumpulkan pada akhir semester, yaitu membuat sebuah video berupa video iklan yang nanti kalian posting di masing-masing media sosial. Nah, sebaik apa video kalian tentunya akan saya lihat dari seberapa banyak postingan ataupun komen ataupun share dari masing-masing media sosial. Ya, semakin bagus slide-nya berarti saya anggap itu iklannya semakin efektif. Ada pertanyaan tentang tugas? Oh ya, tugas ini saya buat secara berkelompok. Jadi kelompoknya bisa dibuat antara 2 sampai 3 orang. Dikumpulkan di akhir semester di pertemuan 15. Nanti kita tampilkan bersama-sama dan kita bahas sama-sama, ya, kita koreksi bersama-sama. Ada pertanyaan tentang tugas? Oke, produknya boleh apa aja, terserah kalian. Yang menurut kalian bisa kalian gali lebih banyak, ya. Kalau bisa produknya di luar, maksudnya thinking prosesnya atau ide dari iklannya jangan sama dengan iklan aslinya. Kalian harus menggali sisi lain dari produk tersebut yang menurut kalian bisa relate dengan kehidupan kalian. Oke? Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir dan bisa berpartisipasi dalam kelas hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kehadiran jangan lupa untuk mengisi absensi di portal. Nanti akan saya cek kembali di portal absensi. Dan untuk hari ini ada dua jenis remaja di dunia ini. Satu adalah mereka yang menuntut perubahan, dan yang kedua adalah orang yang menciptakan perubahan. Silakan pilih kalian mau yang mana, orang yang menuntut perubahan atau orang yang menciptakan perubahan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.